Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang memimpin persekutuan doa ini dari awal hingga berakhirnya. Agar sungguh Tuhan kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Agar sungguh Tuhan kami boleh turut firman-Mu Tuhan yang Kau ajarkan buat kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan siapakah kami ini Tuhan. Dengan apakah kami akan balas Tuhan setiap kebaikan-Mu, setiap kasih setia-Mu buat kami semua. Selain memuji-Mu, menyembah-Mu. Kini kami Tuhan Yesus, kami mau ungkapkan syukur kami di hadapan Engkau. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersama-sama Tuhan kami mau katakan kepada Engkau Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ini, mari seperti firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam keadaan apapun. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kami, yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau selalu setia kepada kami meskipun kami seringkali tidak setia kepada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat kami jatuh, Kau angkat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Terima kasih Tuhan. untuk PDKKIHS. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bangkit berdiri
Kami mau katakan sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setia, Allah yang selalu menopang kita semua. Amin. Dan saat ini saya mau selayang pandang sedikit ya. Teman-teman di Zoom, silakan melihat teman-teman. Teman-teman coba yang di sini lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya ya. Ya. Digeser kamera. Lambaikan tangannya. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Mari kita memuji Tuhan, karena sungguh hari ini kita dipertemukan Tuhan di dalam kasih-Nya. Karena sungguh gelora cinta dari Tuhan yang dilimpahkan buat kita. Kita mau angkat pujian ini. Mari kita bergerak-gerak ya bersama-sama, karena kita ingin memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan.
saat ini kita semakin fokus kepada Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Dengan apakah kami membalas setiap cinta-Mu Tuhan, selain memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus, kiranya berikan kepada kami untuk dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Benar Tuhan Yesus, ini kerinduan kami untuk selalu berada di dekat Engkau. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Benar Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, dan kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan di hadapan Engkau. Ini kami Yesus, kami ingin menyembah Engkau Tuhan.
sikina raya rala. Ora raya rabala sikina raya rala. Sikita kata syana marala syana marala. Syana marala sikina raya rala syana marala syana marala. Syana marala sikina marala. Thank you Jesus. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pesan dari Tuhan. Sukacitaku mengalir di tengah-tengah kamu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saya juga mengkonfirm perkataan dari Ibu Mari. Kasih-Ku mengalir kepada kalian semua. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas hadir-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas sukacita-Mu yang penuh datang daripada-Mu kepada kami semua. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan sebentar lagi kami akan duduk diam di hadapan Engkau Tuhan. Kami akan berfokus Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Kau telah mengundang Ibu Leni Januar ke tengah-tengah kami sebagai perpanjangan kasih-Mu buat kami semua. Kiranya Tuhan Kau lingkupi Ibu Leni dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar setiap apa yang diperkatakan Tuhan mampu mengubahkan hati kami dan mengubahkan hidup kami. Beracaralah Engkau Tuhan di tempat ini, kami semua siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Silakan Ibu Leni. Baik, Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Shalom juga yang bergabung lewat Zoom. Shalom. Senang sekali ya siang hari ini bisa berada di tempat ini. Suara oke? PD onsite ya, sudah bertahun-tahun ya kita terus online. Dan juga kita bersyukur ya di Singapura sekarang situasi COVID sudah begitu membaik ya, sudah tidak perlu pakai masker. Jadi tapi tadi saya ke misa di katedral itu masih ada banyak yang tetap pakai masker, mungkin masih merasa nyaman ya. Baik, pada siang hari ini sebelum mulai saya akan memperkenalkan sedikit ya. Nama saya Leni Januar. Saya sudah menetap di Singapura kira-kira 34 tahun. Jadi sekarang saya masih kerja full time. Pagi tadi masih ada meeting sama bos. Ya. Status menikah masih dengan suami yang sama. Anak 2, yang paling besar sudah menikah, yang paling kecil masih sekolah. 1 cucu dan 1 lagi akan datang di bulan Juni. Ya. Saya asal dari Palembang, Sumatera Selatan, kota Pempek ya. Nah, suami saya orang Malaysia, persisnya dari Sabah, kota Kinabalu. Nah, dan anak-anak saya semuanya Singaporean. Jadi waktu masa pandemi ya, waktu kita work from home, itu rumah saya itu kayak mini PBB. Nah, ada Singapura, ada Indonesia. Jadi kalau kerja waktu itu suami saya satu sudut ya kerja dari corner. Terus 1 lagi anak saya yang sekolah, itu study from home, itu 1 sudut. Saya juga ada 1 sudut gitu. Awalnya saya pikir, lumayan juga ya, sama-sama 1 rumah. Ternyata repot juga ya, stres ya. Apalagi kalau saya duduk di sebelah anak saya lagi sekolah, itu naluri keibuan saya kadang-kadang, naluri ngoceh, itu muncul. Karena disuruh kerjain tugas sekolah, dia malah main. Stres bagi ibu kan. Tapi bersyukur, sekarang masa pandemi sudah berlalu, suami sudah pulang, sudah kerja kembali di kantor.
anak juga sudah sekolah. Cuma saya masih work from home. Ya masih work from home sampai sekarang. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Siang hari ini saya akan bawain satu topik yang berjudul kasih yang menghanyutkan. Karena saya percaya kasih Tuhan yang menghanyutkan akan bisa membantu kita, membimbing kita, dan memulihkan kita. Ya. Ini foto jadul saya ketemu satu foto jadul saya. Ini waktu saya berumur 17 tahun. Ketika itu ada teman baik saya yang sekolah ke luar negeri. Terus dia tulis surat tuh, Leni, kamu mau nggak sekolah di Kanada? Jadi kepengen tuh. Jadi saya pikir, oh ya boleh deh saya kepengen sekolah di Kanada. Jadi saya hampirin papa saya. Saya bilang, Pak, saya kepengen ke sekolah ke luar negeri gitu. Pada waktu itu saya tidak tahu apakah papa saya tuh mampu menyekolahkan saya atau saya sendiri sanggup nggak sekolah di luar negeri. Tapi pada saat papa saya itu mendengar permintaan saya, dia katakan, oke, kalau kamu mau nanti papa biayain. Ya, wah senang deh ya. Jadi pada saat itu papa saya bilang katanya, nanti kalau kamu sudah mau ke sana nanti papa temenin juga gitu. Wah, saya kan dulu dari Palembang ya, di tahun 1983 itu masih kayak anak kampung gitu. Tidak pernah ke luar negeri. Jadi waktu mau berangkat sekolah, itu saya ditemenin sama papa saya gitu. Nah, papa saya tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya juga sangat minim sekali gitu kan. Antara ngerti nggak ngerti gitu kan. Jadi perjalanan ke Kanada itu banyak sekali pengalaman yang menarik. Salah satu pengalaman yang saya tidak lupakan itu pada saat kita sampai di imigrasi di Kanada. Saya ngantri di imigrasi. Terus saya lewat karena saya ada student visa. Nah waktu giliran papa saya, orang imigrasi itu tanya 2 pertanyaan. What is your purpose? And how long you plan to stay here gitu. Gak ngerti. Jadi papa saya bengong gitu. Jadi diulangi lagi sama orang imigrasi. Pertanyaan yang sama, gak bisa jawab. Terus orang imigrasi itu panggil saya, come. Dia pikir nanti saya bisa bantu jelasin gitu kan. Dia ulangi pertanyaan yang sama. Saya juga gak ngerti karena aksen Kanadanya itu masih belum biasa gitu. Jadi berdua kita bengong. Orangnya naik darah, terus bentak, how long? Oh, how long? Terus dia bilang, 1 month. jadi pokoknya saya nggak tahu, pokoknya padahal papa sih cuma 1 minggu kan, tapi saya bilang 1 month, terus lewat. Tapi selama 5 tahun saya di Kanada, papa saya itu tidak pernah lupa mengirimkan uang untuk membiayai sekolah saya. Terus untuk segala akomodasi 5 tahun sampai saya tamat sekolah. Dan ketika saya selesai sekolah, papa saya juga yang terbang untuk wisuda saya, terus sampai balik lagi ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengalaman itu sangat berkesan buat saya. Karena dari pengalaman itu saya melihat papa saya itu begitu mengasihi saya. Dia mendampingi saya dan membiayai saya. Sampai sekarang saya belum pernah tanya itu uang yang dia kirim itu dari mana ya. Nah, tapi ya sudahlah, sudah berlalu ya. Nah ini papa saya sekarang seperti ini. Kondisinya sudah tidak begitu baik fisiknya, tapi ya masih bisa mengenali. Ya lupa ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita semua juga mempunyai satu Bapa yang luar biasa, yaitu Allah Bapa kita yang di surga. Dia yang menciptakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Allah Bapa yang mengasihi kita, sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita lihat di 1 Yohanes 4:16, dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Allah Bapa kita itu adalah kasih. Ketika Adam dan Hawa putus hubungannya, sudah tidak berrelasi dengan Tuhan, Allah sendiri yang menjangkau kita manusia untuk membina
kembali relasi dengan kita. Allah sendiri yang berinisiatif untuk berkomunikasi dengan kita. Pertama-tama, lewat ciptaannya, alam semesta. Lewat Abraham, bapak iman kita. Lewat Musa, melalui 10 perintah Allah. Allah juga berbicara lewat begitu banyak nabi-nabi. Dan puncaknya, Allah berkomunikasi dengan kita lewat putranya terkasih, Yesus Kristus yang turun ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dengan mulia. Berbicara tentang komunikasi ya, papa saya itu sangat bangga dengan HP-nya. Kita berkomunikasi dengan HP. Dia masih sekarang pakai HP Nokia 3031. Jadi setiap kali dia mau telepon, dia dari Palembang dia pakai Nokia, dia panggil saya. Masuk tuh. Jadi dia sangat senang sekali, dianggap Nokia itu sangat luar biasa. Tapi waktu dia telepon, dia cuma satu kalimat, "Halo Leni, oh ini papa, sudah ya?" Terus hang up. Setiap kali. Jadi di awal Februari, papa saya itu datang ke Singapura dengan adik saya untuk check up. Nah karena kita selesai check up, kita bawa dia jalan-jalan ke JB, ke Johor. Nah waktu balik di imigrasi Woodland, papa saya ngantri di depan imigrasi, saya di belakang. Lewat dia, pakai fingerprint, bisa tuh lewat. Terus saya lewat. Nah adik saya di counter dengan officer itu kena tahan. Dia bilang, "Where is your arrival e-card?" Ternyata dia nggak buat, karena saya pikir waktu itu dari Johor sudah tidak perlu. Jadi akhirnya adik saya panggil saya, jadi saya menghampiri adik saya bantu dia tuh pakai handphone untuk isi e-card, mungkin butuh sekitar 5 menit gitu. Sudah selesai, kita berdua keluar. Tapi apa yang terjadi? Papa saya hilang. Kita lihat ke kiri, ke kanan, di Woodland imigrasi. Akhirnya kita bagi tugas. Adik saya ke kiri sampai ke ujung di tempat taksi, balik lagi, tidak ketemu. Saya ke kanan, bagian yang sebelah imigrasi itu, tidak ketemu. Turun bawah tempat berbis. Kita keliling-keliling sampai mungkin 20-30 menit, tidak ketemu. Dalam hati saya, aduh mungkin sudah waktunya melapor polisi nih. Jadi saya masuk lagi, saya minta bantuan immigration officer, saya bilang, "I lost my father." Jadi, "Oh mem, kamu masuk ke ruangan itu, lapor." Nah waktu saya masuk ke ruangan itu, mau isi form untuk melapor orang hilang. Dari jauh ada papa saya melambai. Dengan satu officer. Ada senang, ada kaget, ada khawatir gitu kan ketemu. Akhirnya waktu itu saya tanya papa saya, "Pak, kamu kemana?" "Oh," katanya, "waktu saya keluar, saya lihat kiri kanan kalian tidak ada." Dia bingung. Jadi dia berusaha tanya orang, terus officer tuh jadi bawa ke lantai 3. Ke lantai 3 mungkin ditahan di sana gitu kan. Akhirnya maksudnya bawa turun. Terus tapi saya bilang, "Kamu gimana kasih tahu orang imigrasinya?" Kan dia tidak tahu handphone saya. Dia nggak tahu, dia tidak bawa handphone. Terus dia tidak tahu alamat saya. Dengan gampang dia bilang, "Ada, kamu sih tidak kasih saya Nokia HP. Kalau ada saya bisa kontak kamu gitu." Balik-balik lagi ke Nokia. Itulah papa saya. Baik, kita teruskan ya. Next. Apa yang terjadi? Oke, baik. Kita lihat di Yeremia 29:11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Allah Bapa kita itu sangat baik. Dia punya rencana yang indah buat satu persatu dari kita. Dia ada jalan, menentukan jalan untuk kita. Pada saat kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita akan berkepenuhan seperti yang Tuhan berikan.
Tapi pada saat kita salah jalan, Allah Bapa kita akan dengan setia menanti dan menyambut kita seperti seorang Bapa yang baik. Ya. Nah, masalahnya kadang-kadang kita itu tidak bisa merasakan kasih Allah. Kenapa gitu? Kasih Allah itu seperti matahari. Pada saat bersinar, kita di dalam rumah. Kalau jendela kita tidak buka, itu sinar tidak bisa masuk, betul? Atau kalau jendela kita buka tapi kita tertutup dengan horden atau curtain, itu sinar juga nggak bisa masuk. Sebenarnya kasih Tuhan itu telah diberikan kepada kita setiap orang. Atau kasih Allah itu seperti stasiun radio, frekuensi, untuk menyebarkan berita. Untuk mendapatkan berita, pertama-tama kita harus punya radio, ya kan? Tidak cukup, sudah punya radio, kita harus nyalakan radionya. Satu lagi, sudah nyalakan radio, kita juga harus setel frekuensinya. Baru kita bisa mendapatkan berita itu kepada kita. Begitu juga dengan kasih Allah. Kasih Allah itu sudah diberikan kepada kita semua. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diperlukan supaya kita bisa mendapatkan kasih Allah yang penuh? Pertama-tama, kita perlu punya faith, iman. Iman ya, bukan imun, iman. Iman, faith ya, iman. Apa sih iman itu? Ini favorit ayat kita yang next. Dari Ibrani 11:1. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa sih kita perlu iman? Next ya, dari Ibrani 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan iman kita mengerti. Jadi kita butuh iman, kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Berikut. Pada saat wanita yang mengalami perdarahan 12 tahun, tidak bisa disembuhkan. Kita bisa bayangin ya, itu betapa sakitnya ya. Pada saat dia melihat Yesus, dia menghampiri Yesus. Dia pegang jumbai jubahnya, itu yang apa tuh kayak tali-tali gitu ya, jubahnya. Dan ketika itu perdarahannya berhenti. Kenapa? Ketika kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Karena imannya, dia bisa melihat karya Tuhan di dalam kita. Jadi ada dikasih tahu apanya, harga sama Ferry. Ya. Ya, itu komunikasi juga tuh. Hah? Ketika empat Saya tanya tadi apa gitu? melihat Yesus datang, dia bantu teman lumpuhnya. Dia gotong temannya. Tapi karena rumahnya penuh, mereka buka atap rumah, dia angkat temannya. Supaya temannya yang lumpuh bisa bertemu dengan Yesus. Karena iman teman-temannya, orang lumpuh itu disembuhkan. Kata Yesus, ketika melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Iman yang memampukan dan menyembuhkan temannya yang lumpuh. Next. Karena iman juga Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang telah diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11:8. Karena iman Abraham taat. Kita semua juga sudah diberikan iman. Iman itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kita semua. Iman yang memampukan kita untuk melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Namun kita harus pelihara iman kita. Di surat Rasul Paulus kepada Timotius dikatakan, peliharalah harta yang indah, yaitu iman kita, yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita harus jaga iman kita. Selama
pandemik ya, gereja khawatir karena mereka melihat kemerosotan dalam iman. Ketika iman kita lemah dan masalah datang bertubi-tubi, kadang kita tidak kuat untuk melewatinya. Pada saat iman kita tidak kuat, kita kehilangan pekerjaan, kita bisa menyalahkan Tuhan. Pada saat iman kita goyang, kita kehilangan orang yang kita kasih. Kita tidak bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu jaga iman kita supaya iman kita kuat, supaya kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Selain kita bangkitkan iman kita untuk mengalami kasih Allah, kita juga harus bersedia untuk diubah dan dibentuk. Nah ini susah nih. Harus bersedia untuk diubah dan dibentuk. Next. Ada yang tahu siapa ini? Bukan tetangga kamu ya? Ada yang namanya Monica di sini enggak? Ada yang namanya Agustinus? Ya ini Santa Monica dan Santa Agustinus. Jadi Monica ini sebenarnya punya 3 anak. Nah yang paling tua itu Agustinus. Nah Agustinus itu yang paling tua, tapi yang paling pinter, gifted. Tapi juga yang paling nakal. Jadi ketika orang tuanya melihat bahwa Agustinus is gifted, mereka mengirim Agustinus di sekolah ke luar negeri. Jadi mamanya kan Monica dengan papanya mengirim anaknya ke luar negeri, tapi di sana di luar negeri lah kehidupan moralnya Agustinus jadi hancur, bobrok. Dari minum-minum, perjudian, free sex semuanya. Sehingga sejak itu Monica ingin anaknya kembali ke gereja. Monica berdoa, puasa, dan nangis kepada Tuhan supaya anaknya kembali. Dan sejak itu Monica juga tidak mau jauh dari anaknya. Cuma si Agustinus ini rada-rada nakal ya. Jadi suatu hari dia mau ke Roma. Jadi mamanya mau ikut. Pokoknya di mana ada Agustinus mamanya mau ikut. Ya. Jadi orang tua ya. Nah Agustinus nih pikir dia gak mau mamanya ikut. Dia bohongin jadwal kapalnya. Jadi waktu berlayar dia pergi tanpa mamanya. Ketika mamanya tahu, mamanya kejar tuh ke Roma. Sampai di Roma dia lari juga ke Milan. Melarikan diri ke Milan. Dikejar lagi sampai ke Milan. Di sanalah Milan akhirnya dia bisa tinggal bersama dengan anaknya. Nah selama 15 tahun Monica itu berdoa, berpuasa, dan nangis di hadapan Tuhan. Tapi sepertinya Agustinus itu tidak berubah-berubah. Sampai satu hari, Monica ini pada saat berdoa, melihat satu cahaya dan suara. Monica, hapuskan air matamu, anakmu akan bersama engkau. Ketika mendengar suara itu, dia menghampiri Agustinus. Dia bilang, ada suara yang berkata bahwa engkau bersama aku. Apa kata Agustinus? Ya, kamu bisa bersama saya kalau kamu meninggalkan gerejamu. Tapi Monica bilang, nah bukan. Orang yang bilang bukan kamu ikut saya, bukan saya ikut kamu, tapi kamu yang ikut saya. Tapi di Milan lah Tuhan menjawab doanya Monica. Di sana dia bertemu dengan seorang namanya Ambrus. Seorang yang pintar, itu juga jadi santo. Orangnya sangat pintar, sehingga Ambrus lah yang dipakai Tuhan untuk mengubah Agustinus. Agustinus berubah 180 derajat. Ketika Agustinus berubah, Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dia menjadi pemimpin gereja, dia jadi uskup, dan juga dia banyak menulis tulisan-tulisan sampai sekarang dipakai oleh gereja. Agustinus ini terkenal sebagai penjaga gereja. Nah pada saat kita mau berubah, itu adalah bukti nyata bahwa kita mengasihi Allah. Karena dengan berubah, kita melepaskan ego kita dan mengutamakan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Beriman bukan berarti Tuhan akan mengubah situasi untuk menyesuaikan keinginan kita atau menurutin doa-doa kita. Kadang Tuhan ingin kita berubah.
Roma 12:2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan berubah dan dibentuk dengan Allah, Udah full, udah menjadi diaktifin manusia juga suaranya. Kayak kalau masih berarti dan rusak. dan Tuhan bisa pakai kita secara luar biasa. Tapi berubah itu tidak gampang kan? Saya rasakan semakin kita berumur, itu semakin sulit untuk berubah. Semakin tua kita semakin berubah. Tapi Udah, mampu dengan kuasa dari Roh Kudus untuk mengubahkan kita serupa dengan Yesus. Amin ya. Next. Selain beriman, kita bersedia diubah dan dibentuk untuk mengalami kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Satu lagi, kita harus berani let go and let God. Kita harus berani lepas dan biar Tuhan ambil alih. Kita harus berani menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Next, ya. Ketika Natalie berusia 17 tahun, dia ada sinus yang berat ya, jadi saya bawa dia ke Sinseh. Nah, saat dibawa Sinseh, dia tahu, Sinseh itu akan tanya, kapan terakhir menstruasi? Terus dia datang, mama, saya mau kasih tahu dulu, saya itu sudah 6 bulan tidak dapat menstruasi. Wah, saya kaget. Saya bilang, kenapa bisa begitu kan? Dia bilang, nggak tahu, itu pelan-pelan sedikit katanya berkurang akhirnya hilang total. Wah, saya khawatir ya. Saya bilang ada apa? Jadi pada saat saya bawa Natalie ke spesialis bilang dia mengalami satu kondisi namanya prolaktinoma. Jadi ada tumor di otak dekat telinga yang menekan sehingga hormon prolaktinnya itu tinggi sekali, kacau balau. Nah, hormon prolaktin itu biasanya didapatkan dari wanita hamil. Jadi saya khawatir apakah tumor ini berbahaya, dan satu lagi, apakah itu berarti dia tidak bisa punya keturunan. Jadi ketika saya tanya dokter bilang katanya, oh tumor ini masih kecil, cukup dengan makan obat. Jadi saya bilang oke, jadi kita mulai makan obat si Natalie. 3 bulan pertama sedang makan obat, menstruasinya kembali. Wah, saya senang. Tapi nilai prolaktinnya itu masih tinggi sekali. Pada saat ke dokter naikkan lagi dosisnya. Turun lagi nilainya, terus naik lagi. Itu naik turun, sampai dokter ganti obat, tetap tidak bisa turun. Itu berjalan sampai 6 tahun. Akhirnya satu titik saya bilang sama dokter, dok, ini kayaknya nggak ada hasilnya ya. Apa mendingan dioperasi. Itu kan daging kecil kan, mungkin masukin terus dikorek, beres gitu. Itu iya, yang daging itu yang menyebabkan kondisinya. Jadi kata dokter, itu tumor tidak begitu berbahaya. Tapi kalau mau operasi itu cukup riski. Karena itu kan dalam otak. Setelah saya cek second opinion dengan dokter lain, jawaban yang sama. Akhirnya pada saat itu saya sudah mulai berserah. Saya bilang, Tuhan, saya sudah mencoba, tapi ini kayaknya bakal kondisinya akan seperti ini. Jadi saya bilang, saya serahkan Natalie ke hadapanmu. Nah, pada saat Natalie sudah punya pacar dan mulai serius, kita harus jelasin dong. Bisa nggak terima kondisi ya kan? Orang yang bilang, oke. Dia bilang, kalau memang ya sudah katanya terima. Oke, puji Tuhan. Pada saat sesudah menikah, 4 bulan kemudian, Natalie datang. Mama, saya hamil. Wah, lega pada saat saya dengar. Saya sangat bersyukur, saya bilang ini bukan karya Tuhan, bukan karya manusia, hanya karya Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau yang memampukan. Kadang-kadang kita bilang, you do your best,
let God do the rest. Kita coba sebaik mungkin, tapi selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Sekarang, next. Ini cucu saya. Sebelum satu lagi. Ini cucu saya, namanya Tili, sudah berumur 2,5 tahun. Ya, cukup aktif dan hobi makan. Aduh, semua makanan dia santap. Jadi bodinya ya padahal 2,5 tahun ya. Kemarin saya beliin baju, saya mesti beli baju ukuran 5-6 tahun. Karena bodinya agak sedikit ya, nama orang bilang namanya prosperous ya. Teman-teman, memang kita pada saat mengalami masalah dalam kehidupan kita, pertama-tama kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan berusaha terus, namun satu titik kita mesti melihat kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita harus berani menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Karena dengan berani menyerahkan, Tuhan bisa ambil alih tentang masalah kita. Next. Di 1 Petrus 5:7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita harus berani menyerahkan masalah kita. Jangan pegang. Dengan pegang kita jadi stres ya. Next. Ada satu bapak yang melihat anaknya memakai kalung mutiara imitasi. Bapaknya ingin mengganti dengan kalung mutiara yang asli yang jauh lebih indah. Bapaknya berkata kepada anaknya, anakku, boleh papa minta kalungnya? Anaknya bilang, oh tidak mau papa, ini saya senang dengan kalungnya. Kedua kali papanya tanya, anakku, boleh engkau serahkan kalung kamu ya? Dia bilang dengan berhati, jangan papa, saya suka dengan kalung ini. Ketiga kali papanya tanya, anakku, maukah kamu serahkan kalungmu? Anaknya dengan berat hati menyerahkan, ini papa, kalau papa mau, dia menyerahkan kalungnya. Pada saat anaknya menyerahkan kalung imitasi, papanya bisa memberikan kalung indah yang luar biasa. Itulah Bapa kita yang di surga. Pada saat, next, kalau kita dengan berani membiarkan Tuhan ambil alih, Tuhan bisa berkarya lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin ya. Santo Agustinus, ini Santo Agustinus yang sama. Dia berkata, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai mereka beristirahat di dalam Engkau. Kedamaian dan ketenangan hanya bisa kita dapatkan dalam Tuhan kita. Allah Bapa yang begitu kasih sudah menciptakan kita. Dia ingin berrelasi dengan kita. Dia ingin kita menjadi anak-anaknya. Dia ingin kita bersatu dengan Dia. Karena kita tahu hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Tempat kita sebenarnya adalah bersama Bapa kita di surga. Kita kemarin baru merayakan Rabu Abu ya. Kita diingatkan bahwa kita itu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tapi selama kita hidup di dunia ini, selama kita banyak tantangan, banyak sekali perjuangan, kita butuh kasih Allah dalam kehidupan kita untuk membantu kita, untuk membimbing kita, untuk menguatkan kita, supaya kita mampu melewati hidup kita sampai akhir hidup kita. Satu janji Allah, katanya, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janji Allah kepada kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Maka teman-teman, marilah kita terus bangkitkan iman kita. Kita harus terus bersedia diubah dan dibentuk. Kita mau bersedia menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita,
berkarya, kita bisa mengalami kasih Allah yang luar biasa. Karena dengan kasih Allah yang luar biasa, biar kasih Tuhan yang tenang dan menghanyutkan, membawa jiwa kita dalam kedamaian dan ketenangan. Amin. Ya, Tuhan berkati, kita mau tutup dengan satu lagu. Kita mau tutup dengan satu lagu, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Kami begitu berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali dengan mulia. Kami mau datang pada saat ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan segala ketidaksempurnaan kami ya Tuhan, dengan segala penyakit yang kami alami, dengan segala tantangan dalam hidup kami. Kami mau bawa semua ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami.
Kami juga mau serahkan segala rencana, segala planning kami Tuhan. Kami mau bawa keluarga kami Tuhan ke hadapan-Mu. Biarlah Kau tuntun kami selalu Tuhan dalam setiap langkah kami. Tambahkan iman kami yang lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami berani menjadi saksi-Mu. Supaya karya-Mu lebih nyata dalam kehidupan kami. Bentuk dan ubah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang mempunyai rencana indah dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan yang terbaik buat kami. Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Biarlah segala kemuliaan kami mau kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sungguh ya luar biasa kasih setia Tuhan buat kita semua ya. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Jadi teman-teman untuk minggu-minggu selanjutnya ya, mulai saat ini nggak apa-apa gitu, datang ke persekutuan doa dengan hati yang menggebu-gebu. Karena apa? Kita kan mau menyaksikan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan diri sendiri ya. Jadi sungguh kesaksian itu sungguh menguatkan kita semua loh ya. Baik yang di Zoom maupun yang di ruangan ini. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita kembali. Kita mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa. Silakan Bu Diani. Mari teman-teman kita tenangkan hati kita hadapkan hati kita kepada Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami datang bersatu hati datang kepada Engkau. Lihat hati kami ya Tuhan saat ini. Kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, ke tahta-Mu yang suci. Kami mohon untuk berdoa untuk Bapak Sri Paus, para uskup, para biarawan dan biarawati. Kiranya Tuhan selalu mendampingi dan melindungi mereka di dalam tugas-tugas yang mereka emban saat ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesetiaan kepada mereka, sehingga mereka semuanya menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berikan mereka kesetiaan kepada Engkau ya Bapa. Berikan kesehatan kepada mereka semuanya, sehingga mereka mampu mengembalakan kami. Juga berikan mereka kebijaksanaan-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang diputuskan sungguh berasal daripada Engkau. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan bangsa Singapura. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia saat ini ya Bapa, yang riuh ramai Tuhan dengan politik saat ini. Kiranya Engkau menaungi bangsa kami, memberkati bangsa kami, mengampuni dosa-dosa bangsa kami. Berkatilah setiap pemimpin, para menteri, setiap pengatur negara Tuhan, pengambil keputusan. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan-Mu, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang Engkau berkati, bangsa yang boleh dipandang dunia. Juga kami berdoa untuk bangsa Singapura, di mana kami Engkau izinkan menetap saat ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa Singapura ini. Kiranya kebijaksanaan-Mu turun atas mereka, sehingga mereka mampu juga menjalankan negara ini dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia, khususnya untuk Rusia, juga untuk Ukraina yang saat ini masih berperang. Kiranya kasih-Mu Tuhan melingkupi para pemimpin bangsa ini, sehingga mereka dapat menghentikan perang yang saat terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa Turki dan Suriah yang saat ini sedang gempa. Kiranya kasih karunia-Mu juga Engkau turunkan kepada mereka.
Engkau berikan juga Tuhan kekuatan pada setiap orang yang tertimpa bencana ini. Kiranya Engkau juga berikan kesatuan bagi bangsa-bangsa yang menolong Turki dan Suriah saat ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan saat ini, khususnya untuk Yonatan Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Baru saja Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kami mempercayakan iman kami kepada Engkau. Kami juga serahkan saudara kami Yung Tuhan yang sebentar juga nanti akan periksa Tuhan, biarkan Yung juga mempunyai iman kepada Engkau, sehingga dia tidak akan khawatir dengan apa yang nanti akan dia alami untuk periksa kontrol yang akan datang. Juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, biarkan juga mereka juga beriman kepada Engkau. Engkau berikan kasih karunia-Mu, kedamaian dan sukacita-Mu, meskipun saudara-saudara kami ini sedang sakit. Dan kami juga berdoa untuk PD kami, PD KKIAS yang telah Engkau bentuk sendiri, ya Allah Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan kepada kami semuanya, setiap tim, setiap pelayan-pelayan-Mu yang Engkau pilih, Engkau mampukan di dalam pelayanan ini Tuhan, untuk kami mewartakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami rasa sukacita dan damai Tuhan dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap doa-doa kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau, dan kami satukan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Diani. Dan saat ini mungkin kita berfoto bersama dulu ya. Fotonya gimana Bu Tuti? Oh iya deh. Oke, mau foto ya? Ya mau foto Felix. Oke, saya bantu untuk foto. Sudah siap-siap. Ini ada 2 halaman ya. Ya, untuk halaman pertama, smile semua. Oke, sekarang halaman kedua. Lagi ya? Oke, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you Felix. Sekarang tiba saatnya untuk membacakan pengumuman. Wah senang sekali ya, banyak nama-nama yang saya kenal nih di dalam ruangan Zoom. Pengumuman pertama, PDKKIAS mengucapkan terima kasih kepada Saudari Leni Januar atas kesediaan dan waktunya untuk memberikan renungan di PDKKIAS. Sering-sering ya Bu Leni ya. Yang kedua, PDKKIAS mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di onsite dulu. Wah. Sekali lagi yang di online. Pengumuman ketiga, PD Malam dari PD kami ya, anak-anak youth dan orang profesional mengadakan persekutuan doa secara onsite dan online pada hari Jumat 24 Februari 2023 pukul 8 malam di ruang EMA, sama seperti saat ini ya, di Kana bersama dengan Kak Dena. Temanya Be Rooted. Link Zoom dan passwordnya akan di flyer seperti berikut. Ibu-ibu mungkin boleh, bapak-bapak, ibu-ibu bisa memfoto slide ini ya. Slide ini difoto. Nanti kalau ada yang punya cucu, silakan datang, ajak cucunya ya. Yang punya anak, bawa anaknya. Kalau bisa tetangga-tetangga sebelah kiri kanan diajak semua ya. Karena sungguh kita kan sungguh mau mengabarkan kabar sukacita Tuhan kepada semua orang gitu ya. Lanjut. PD siang selanjutnya akan diadakan Kamis 9 Maret 2023. Dicatat ya. Pukul yang sama, pukul 2.30 di ruangan yang sama di EMA Kana. Untuk teman-teman yang Zoom juga
waktu yang sama ya, bersama dengan Romo Yohanes Tinto Karmelit ya, dengan tema bertobatan sejati. Bagi yang di luar Singapura akan dibagikan juga link Zoom dan passwordnya. Boleh difoto, ini juga. Sudah. Bagi Bapak Ibu yang di Zoom, yang baru pertama kali hadir, yang ingin mendapatkan undangan langsung dari kami, silakan menuliskan nomor HP di kolom chat. Yang di onsite ada yang baru pertama kali hadir. Mari Bu, berkenalan. Bu Sisi, jangan takut berkenalan, cuma tanya nama doang. Ya. Halo, nama saya Sisi, nama Kristennya Margaret. Ya, saya sudah 27 tahun di Singapura, asal dari Tanjung Pinang, temannya kakaknya Susan dan teman Susan. Mulai lagi pengen aktif. Ya. Terima kasih. Selamat datang Bu, selamat join dengan PD kami ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu penutup nih ya. Ya, sebelum penutup kita akan edarkan kotak kolektor. Saya bisa mohon minta tolong doa penutup kepada Ibu Leni. Ya, habis itu kita akan menyanyikan lagu penutup ya. Baik teman-teman sekalian, mari kita tenangkan hati kita. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau kumpulkan kami pada siang hari ini, untuk mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan bahwa Engkaulah Allah yang penuh kasih, Allah yang mempunyai rencana indah buat kehidupan kami. Allah yang mau membina relasi dengan kita. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami dikuatkan kembali akan firman-Mu. Biarlah iman kami Kau tumbuhkan kembali ya Tuhan. Dan kami mau tetap melangkah Tuhan dalam kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang di Zoom. Biarlah Kau juga jamah mereka ya Tuhan, dengan segala kebutuhan mereka. Apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan kami. Biarlah Kau terus berserta kami ya Tuhan, setelah acara ini. Terus bimbing kami Tuhan, dalam setiap kegiatan kami, di setiap langkah kehidupan kami. Biar apa kegiatan yang kami lakukan Tuhan, selalu memancarkan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Biarlah segala kemuliaan ini kami kembalikan kepada Engkau, kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan sambil diedarkan kotak kolektornya, mari sebagai lagu penutup, saya juga mohon kepada teman-teman di Zoom, bangkit berdiri, nyalakan itunya jangan dimatiin ya, buka kameranya, kita mau sama-sama. Kalau tadi dengan penuh iman, kita tuh mau berjalan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa beriman, kita harus berjalan dengan bersama Tuhan ya. Mari kita angkat pujian ini. Yuk teman-teman di onsite berdiri, berdiri. Kita mau bersemangat ya, mengatakan bahwa aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Serta Yesus selamanya.
juga terima kasih atas kehadiran teman-teman di online. Sampai berjumpa 2 minggu mendatang. Tuhan memberkati. Teman-teman yang di Zoom, jangan lupa ya. Jangan lupa ajak teman-temannya. Bagikan linknya gitu kepada teman-teman yang lain. Supaya kita semua diberkati.